Saya di UI bertemu dengan jodoh, ya. Oh. Kebetulan satu angkatan. Satu angkatan. Kemudian Satu jurusan. Satu jurusan. Waktu itu, setelah itu begitu hampir tahun terakhir, beliau melamar. Waktu itu saya belum selesai, baru mau menulis skripsi ya. Cuma orang tua waktu itu tidak mengizinkan kalau tidak selesai. Jadi kita sama-sama, karena satu angkatan juga, akhirnya kita sama-sama selesai. Ijab syah yang ijazahnya bareng deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah Ketua Tim Penggerak PKK yang juga Ketua Dekranasda NTB, Ibu Haja Niken Saptarini Widiawati Zulkifli Mansyah. Apa kabar Ibu Niken? Alhamdulillah, Bang Ali, sehat. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, selain sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda, Ibu Niken ini menjadi Ketua organisasi apa saja? Salah satu posisi yang juga melekat di istri kepala daerah adalah Bunda PAUD. Jadi saya juga Bunda PAUD Provinsi. Kemudian saya Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial tingkat provinsi, kemudian LASKI tingkat provinsi, ada juga organisasi Pita Putih Indonesia tingkat provinsi, ada lagi ICSG, International Council for Small Business, jadi semacam jaringan organisasi juga ya di tingkat global yang memperhatikan, membawahi, membina UKM, small business. Jadi kegiatannya cukup padat ya. Bagaimana Ibu Niken ini membagi waktu termasuk untuk keluarga? Iya, jadi alhamdulillah di semua organisasi tersebut kita memiliki pengurus ya. Jadi saya selaku ketua memberikan arahan dan memantau kegiatan-kegiatan program-program sambil juga menghadiri kegiatan rapat dan pelaksanaan program. Dan bukan seperti ASN, kita ini kan organisasi ya, jadi bisa diatur lah insya Allah. Dan alhamdulillah saat ini yang masih sekolah tinggal satu orang di SMA. Jadi yang lain sudah kuliah, sudah berumah tangga. Jadi seperti itu Mas Agus. Ya, kalau boleh tahu mungkin Ibu Niken ini bisa cerita masa kecil dan perjalanan pendidikan. Oke. Saya lahir di Banda Aceh. Orang tua saya ASN, bekerja di Dinas Pengawasan Keuangan Negara. Waktu itu dipindah-pindah, ASN baru seperti biasa dipindah-pindah, kemudian kita dipindah ke Banda Aceh, saya lahir, tapi sampai umur 1 tahun saya dibawa pulang ke Pulau Jawa kembali, kemudian setelah usia taman kanak-kanak pindah ke DKI Jakarta, kemudian kedua orang tua berkarir di situ sampai saya kuliah sampai menikah. Jadi
praktis dari usia 6 tahun ya di Jakarta terus sampai menikah. Nah, kuliahnya dulu di Ya, kuliah jadi di Jakarta itu di Jakarta Pusat ya. Kalau Mas Agus tahu di Cetakan Negara dekat UI Salemba. SD dekat situ, kemudian SMP, SMA 1 Budut Jakarta, kemudian masuk ke Fakultas Ekonomi UI. Di sana waktu itu saya tinggalnya di Jalan Cetakan Negara, keluarga. Jadi memang daerah Jakarta Pusat, berkuliah di kampus UI Salemba waktu itu dekat dengan ARH. Jadi ya sekitar situ deh. Setelah di UI, ya S2? Jadi di S2-nya di UI juga? Enggak, jadi saya di UI bertemu dengan jodoh ya. Oh. Kebetulan satu angkatan. Satu angkatan, kemudian Satu jurusan? Satu jurusan. Kemudian satu kelas, karena semakin semakin akhir ke kuliah itu kita ngambil konsentrasi mata kuliahnya itu nggak terlalu banyak kan, semakin mengerucut gitu. Sama-sama kita di manajemen pemasaran dan akhirnya lulus bareng-bareng. Waktu itu setelah itu begitu hampir tahun terakhir beliau melamar. Waktu itu saya belum selesai, baru mau menulis skripsi ya, cuma orang tua waktu itu tidak mengizinkan kalau tidak selesai. Jadi kita sama-sama, karena satu angkatan juga, akhirnya kita sama-sama selesai ijab syah, yang ijazahnya bareng deh. Gitu. Iya. Setelah menikah, memang suami itu lebih mengarah ke akademisi ya. Jadi kita sejak waktu melamar juga, ketika sudah ditanya sudah kerja apa, ya asisten dosen saja gitu. Waktu itu jawabannya, karena memang masih jadi asisten dosen, dan akhirnya bekerja di lingkungan kampus waktu itu, dan kita meniti sama-sama sebagai dosen karir di kampus. Kita apply Pak Zul apply beasiswa untuk mendapatkan beasiswa ke S2-nya di Inggris dari kampus. Dapat, alhamdulillah. Jadi kita sampai S3-nya sampai S3 di Inggris. Nah, di akhir penelitian S3-nya saya apply beasiswa di sana karena kebetulan kita sudah 4 tahun tinggal di Inggris. Anak saya juga sudah 3 waktu itu. Jadi 3 lahir di Inggris ya? Lahir di Inggris 1, tapi yang sejak anak pertama itu dia 7 bulan kita udah berangkat. Saya apply beasiswa di sana, tapi memang sudah rezeki ya. Jadi mudah sekali waktu itu dapatnya, ada beasiswa untuk European Union Community. Kita dianggap sebagai bagian dari penduduk asli Inggris karena sudah tinggal di sana cukup lama, dan dapat beasiswa sekaligus allowance untuk pengasuh anak, karena saya punya anak 3 balita semua, dan pengasuh anaknya adalah bapaknya. Jadi uangnya untuk bapaknya. Jadi ya alhamdulillah lancar semuanya. Nah, setelah selesai Pak Gup ini di Inggris, pulang ke Indonesia memilih sebagai dosen atau langsung menjadi politisi? Kita jadi dosen lagi. Dosen lagi. Jadi kembali ke kampus, tapi nggak lama ya, karena kemudian diminta untuk menjadi anggota legislatif dari Dapil Tangerang dan Tangerang Selatan waktu itu di Banten. Jadi ya kita mengikuti, mungkin diarahkan seperti itu oleh hidup ya. Jadi oke, kita mengikuti saja peluang ini. Kemudian setelah itu terus bergulir, ada juga Pilgub Banten dan sebagainya. Nah, ketika Pak Gup ini memilih jalur pengabdian, jalur perjuangan sebagai politisi, nah sikap Ibu Niken waktu itu seperti apa? Ya, sebagai seorang istri tentu saja kita mendukung suami pada prinsipnya seperti itu.
saya ada memahami bahwa istri mengurus keluarganya dengan baik supaya suami bisa beraktivitas, berkhidmat artinya ya, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya seperti itu. Jadi ya kita ikutlah intinya seperti itu, Pak. Mana lebih? Tapi ada juga masa tuh waktu itu ketika apa ya? Kan waktu pernah Pilgub Banten. Ya, Pilgub Banten. Kemudian Pilgub Banten, kemudian kita tidak berhasil. Kemudian ada lagi Pilgub selanjutnya yang periode selanjutnya ditawari lagi. Saya sudah nggak usah aja deh gitu. Saya kayak gitu. Ada juga masa-masa kita, oh ya ini kayaknya nggak perlu lah gitu ya waktu itu untuk di Pilgub Banten. Ya waktu itu saya pikir wah sudah terlalu capek dan rasanya sepertinya sebenarnya bukan di sini lah gitu ya. Seperti Pak Pagu karena waktu itu sudah punya UTS di Sumbawa gitu ya, jadi mungkin sebenarnya hatinya lebih jadi pengabdian di dunia pendidikan aja gitu kan? Ya begitu, seperti itu. Nah, mana yang lebih banyak tantangannya ya mendampingi Pak Gup ini ketika menjadi anggota DPR dan menjadi gubernur gitu? Kalau menjadi anggota DPR sebenarnya dunianya seperti itu aja. Kita ada 3 periode ya, jadi memang ya antara konstituen, kemudian Senayan, kemudian kunker ke daerah-daerah ya. Dunia seperti itu. Jadi melayani konstituen. Tapi Ibu ini kan ikut juga waktu itu ya, misalnya ya, kita menyapa masyarakat konstituen gitu. Ya, kita ada apa namanya juga ada Persatuan Istri Anggota Dewan yang juga ada kegiatan sosial, tapi tidak terlalu banyak lah gitu. Jadi ketika di masa itu saya lebih banyak juga berkecimpung di dunia pendidikan. Kita membangun sekolah di daerah Serpong, dari waktu itu SMP, SMA sampai SD, TK gitu. Jadi saya lebih banyak di sana. Sekali-sekali aja kalau ada undangan, ada kegiatan dari apa ya, legislatif lah dari DPR itu. Kalau tantangannya atau menariknya mendampingi suami sebagai gubernur itu apa sih? Kalau sebagai gubernur memang ini ya, kita lebih banyak bertemu dengan berbagai macam unsur masyarakat seperti itu. Jadi kalau anggota DPR itu ya konstituen saja ya, jadi artinya kita tidak bertemu dengan semua sisi ya dari segala sudut pandang. Tapi kalau sebagai pimpinan daerah maka kita juga mengayomi semuanya. Jadi di sini saya ketemu bermacam-macam organisasi, bermacam-macam orang, bermacam-macam ya interest lah seperti itu. Nah, ketika mau maju di Banten lagi ya setelah tidak berhasil itu kan Ibu Niken bilang cukup. Nah, tiba-tiba Pak Gup ini mengambil keputusan maju di NTB gitu. Ya. Bagaimana sikapnya? Jadi waktu yang di Banten itu mungkin periode kedua di DPR lah. Ya. Nah, jadi setelah periode ketiga saya melihat juga sepertinya sudah jenuh nih jadi anggota DPR. Oh gitu. Jadi ya kelihatannya oke lah melayani masyarakat seperti itu, tapi kelihatannya ada hal-hal yang ingin dilakukan yang lain, yang bentuknya mungkin berbeda, dan ketika ada peluang untuk Pilgub di tanah kelahiran sendiri ya oke, kita coba. Jadi diskusi agak panjang dengan Ibu Niken untuk memutuskan pada saat itu. Ya lumayan, kebetulan juga Pak Tuan Guru Bajang dekat juga kan waktu dari dulu, sehingga memberikan pandangan-pandangan ya ini sebaiknya dilanjutkan dengan perspektif ya yang seperti inilah gitu. Nah, kita mau bergeser sedikit pertanyaannya ke PKK ini. Apa program PKK yang sedang menjadi konsentrasi sekarang, Ibu Niken? Cukup banyak ya. Jadi kita punya PKK itu sebenarnya kan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Jadi dia berusaha membuat program-program yang tentu saja sejalan dengan program pemerintah agar kesejahteraan keluarga itu meningkat lah intinya. Dan di sini ada pokja-pokja kita
ada 4 Pokja yang bergerak di Pokja 1 bidang pembinaan karakter, kemudian Pokja 2 kita ada literasi, kemudian usaha kecil UKM dari PKK dan juga PAUD. Kita di Pokja 3 intinya lebih ketahanan pangan, ketahanan rumah tangga dalam mengelola pangan. Dan yang keempat masalah kesehatan dan zero waste. Jadi kita pelestarian lingkungan, bagaimana pengelolaan sampah seperti itu. Nah mungkin yang saya ingin agak jadi memang PKK ini kan dipimpin oleh istri pimpinan daerah di setiap level, sehingga memang bergantung kepada para istri inilah untuk bisa menggerakkan organisasi PKK-nya. Karena memang PKK kan tidak ada gajinya, tidak ada insentif, hanya memang semuanya berdasarkan relawanan. Jadi yang saya harapkan agar supaya bergerak ini memang kita membutuhkan sosok-sosok para ketua PKK-nya ini yang mau bergerak. Ini yang saya ingin agar bisa terlaksana, dan kita sebentar lagi akan ada Jambore PKK di Dompu yang akan memberikan kesempatan untuk para istri kepala desa. Jadi langsung di grassroots itu istri kepala desanya, ayo kita sama-sama menunjukkanlah bahwa para ibu-ibu ini ternyata berdaya loh, ternyata bisa gitu, dan memahami tugas dan tupoksinya sebagai ketua TPPKK. Jadi kita buat lomba-lomba yang isinya tentang program-program PKK. Masalah yang masih kita hadapi di NTB itu apa? Ya, kalau PKK ini kita artinya merambah seluruh masyarakat sebenarnya, karena keluarga kan artinya masyarakat. Di keluarga itu ada ayah, ibu, anak ya. Jadi isu-isunya sama seperti isu-isu masyarakat secara umum ya. Masalah kita mengurusi stunting, mengurusi kesehatan, kebersihan, kemudian ketahanan pangan, karakter, pengasuhan, semuanya ada dalam perhatian PKK. Dan ini sebuah sosialisasi edukasi yang harus dilakukan terus-menerus. Jadi memang siapapun ketua tim penggerak PKK, selama kita masih bekerja dengan masyarakat, maka di situ akan terus kita harus berkecimpung dengan masalah-masalah mereka gitu. Lain dengan organisasi yang lain betul. Gitu ya. Kalau PKK ini semua orang gitu. Jadi semua sisi keluarga itu kita coba dari pokja-pokja yang ada bekerja untuk melakukan perbaikan. Jadi saling menguatkan dengan program OPD ini seperti betul apa? Betul sekali. Jadi kalau saya lihat juga Ibu Niken kan keliling juga ke sama OPD. OPD. Iya. Jadi kan ada OPD Dinas Ketahanan Pangan atau Dinas Pertanian. Mereka juga punya kepentingan supaya tingkat ketahanan pangan masyarakat itu bisa baik gitu, tidak terlalu tergantung dengan sumber-sumber pangan dari luar daerah. Nah, di situ bagaimana kita bisa supaya mulai dari keluarga bisa menanam sendiri di rumah. Jadi ketika ada harga cabai tinggi, tidak terjadi inflasi yang cukup mempengaruhi karena kita punya stok tanaman cabai di rumah seperti itu. Jadi kita PKK ini menanam cabai, membagikan bibit seperti itu. Itu dari sisi ketahanan pangan. Belum lagi yang dari sisi lain, stunting ya, itu juga kader PKK lah yang menggerakkan agar keluarga-keluarga di desa ini mau ke posyandu keluarga. Pemerintah sudah membuat posyandu keluarga yang demikian baik gitu ya. Nah ini keluarga-keluarganya kalau tidak diarahkan suruh datang ya tidak terlayani juga gitu ya. Jadi kader-kader yang akan ayo mengajak, memastikan semuanya datang dan menimbang menggunakan sarana posyandu tadi. Kalau koordinasi dengan kabupaten kota, ya bagus ya? Alhamdulillah sejauh atau ada pertemuan rutin atau gitu? Kita ada pertemuan rutin, saya roadshow setahun 2 kali, berkeliling untuk memberikan ya semangat lah intinya. Ada meeting-meeting yang sering juga di kita, jadi setiap ada acara kita sering mengundang mereka. Kalau stunting ini masih tinggi ya di NTB ya? NTB, menurut PKK ini menurut PKK. Yeah. Jadi kalau berdasarkan BKKBN ya, pemerintah pusat ini sekarang menugaskan BKKBN itu Nusa Tenggara Barat masih nomor 4 dari seluruh Indonesia ya.
dasarnya adalah riset survei yang mereka adakan. Nah, kalau kita di Nusa Tenggara Barat dengan approach yang dilakukan oleh Pemda ini adalah melalui posyandu. Kita punya posyandu dan posyandunya sudah bergerak 100%, dan dari situ kita mendata siapa anak yang stunting, namanya siapa, rumahnya di mana, by name, by address, dan dari situ kita melakukan intervensi supaya untuk menangani masalah tersebut. Jadi dari data dari posyandu ini yang namanya EPPGBM itu ternyata stunting di Nusa Tenggara Barat 18,7% sebenarnya. Gitu. Jadi ada perbedaan data lah gitu. Tapi kita optimis karena dari 4 tahun terakhir ini semua kabupaten kota semua menunjukkan tren menurun. Jadi semuanya bekerja, saya lihat semuanya bekerja dan memahami bahwa stunting ini isu kita semua, dan semuanya bergerak. Insya Allah mudah-mudahan ya semakin baiklah. Kalau program Dekranasda apa yang sedang berjalan sekarang, Bu Niken? Kalau Dekranasda tujuannya melakukan pembinaan, melakukan pelestarian dari karya kerajinan daerah. Nah, di sini sejak kami di Dekranasda kita melakukan kembali menggencarkan penggunaan kain tenun sebagai busana kantor ya untuk ASN minimal. Jadi semakin banyak orang menggunakan dalam busana sehari-hari, tentu kan semakin banyak kain yang ditenun ya, kesejahteraan pengrajin semakin meningkat. Kemudian kita juga menggiatkan kembali lomba yang untuk merancang supaya bisa dipakai, itu kain ini diapakan sih gitu ya, supaya bisa dipakai, dan sehingga belajar orang bagus merancang busana tenun. Itu sudah tahun ini tahun keempat. Dan setiap tahunnya ada peningkatan. Kita selalu menggunakan juri dari tokoh nasional, kemudian setiap tahunnya juga, tahun ini kita bahkan membuka pendaftaran dari seluruh Indonesia. Jadi kita mengajak orang di luar NTB pun untuk ikut lomba menggunakan kain NTB. Jadi mereka akan belajar kain NTB itu apa saja gitu ya, pilihannya seperti apa, bagaimana cara membuatnya menjadi busana yang baik. Itu juga ya di tahun ini. Dan juga terakhir kami di tahun ini melihat bahwa dari talent-talent yang sudah ada selama ini, kita melihat bahwa sudah saatnya pula bahwa desainer kita yang Indonesia ini bisa naik ke level nasional. Itu kita ajak kemarin ke acara MUFES dan Indonesian Fashion Week tahun 2022, desainer-desainer dari NTB. Semuanya muaranya dengan harapan Nusa Tenggara Barat ini bisa menjadi salah satu pusat busana muslim di Indonesia. Karena Indonesia sendiri punya cita-cita ingin menjadi pusat busana muslim dunia. Jadi supaya bisa jadi tercapai yang tingkat dunia tadi, kita di daerah ini pun melakukan penggairahan supaya tenun, busana, kerajinan itu juga semakin baik. Kalau potensi tenun kita di NTB ini besar nggak? Sangat luar biasa, Bang. Masing-masing kabupaten ini ada nggak? Setiap kabupaten kota punya ciri khas sendiri. Jadi mulai dari ujung, dari Kabupaten Lombok Utara sampai Bima itu semua punya. Dan semuanya berbeda, semuanya punya kekhasannya sendiri. Yang ini kita harapkan saya dari provinsi, teman-teman dari kabupaten kota itu juga membina, melatih pengrajinnya masing-masing. Kalau kemampuan produksi kita sudah cukup besar atau masih terbatas? Kain tenun itu dibuat secara tradisional. Jadi yang memang membedakan, dia tidak dibuat menggunakan mesin tenun otomatis yang besar ya di pabrik, tapi ada ATBM, alat tenun bukan mesin, itu juga masih dikerjakan dengan tangan oleh si pengrajin. Nah, ini hasilnya berbeda, tapi dua-duanya sama-sama khas, sama-sama sangat tradisional dari Nusa Tenggara Barat. Nah, dari sisi kapasitas kita sendiri sudah punya banyak, tapi memang selama ini ya permintaan itulah yang akhirnya kalau ada permintaan baru buat gitu ya. Harapannya nanti ke depan kita bisa mewadahi semua penenun ini dan menyalurkannya dengan baik. Kalau pasar tenun kita itu masih di lokal atau sudah keluar pasarnya? Saat ini kalau kita tanya para pengamat
pengamat tenun ya. Pengamat tenun. Apa namanya? Orang-orang yang memang memiliki perhatian terhadap kain tradisional. NTB sudah sangat dikenal sebenarnya. Sudah cukup eksis lah ya. Dan walaupun memang kadang-kadang kalau orang ngomong tenun biasanya akhirnya motif tenunnya motif tenun provinsi tetangga kita, bukan motif tenun NTB ya. Tapi enggak apa-apa, kita terus terus upayakan supaya tenun Nusa Tenggara Barat itu semakin banyak yang mengenal dan menggunakan. Karena orang NTB sendiri sebenarnya ternyata nggak semuanya juga paham. Iya. Kalau selain tenun apa ya potensinya? Ya kita punya kerajinan banyak ya. Ada ketak tas yang dibuat dari anyaman ya. Kemudian kita ada gerabah, kemudian kita ada cukli, ada kerajinan kerang, mutiara. Itu khas Nusa Tenggara Barat dan hanya ada di sini gitu. Dan kualitasnya insya Allah semakin lama semakin baik. Kita sering kali memenangkan lomba-lomba desain craft atau kriya di tingkat nasional. Itu artinya dari segi SDM orang Nusa Tenggara Barat ini sangat baik lah gitu sebenarnya. Nah kemarin kan lumayan panjang ini pandemi ini kan, berpengaruh enggak pada produksi mereka itu? Tenun, terus kerajinan yang lain itu? Ya, tenun dan kerajinan tentu saja menjadi salah satu yang terkena dampak terbesar karena dia menjadi bagian dari pariwisata, oleh pariwisata sehingga tentu saja ada efeknya. Kita tapi tidak ingin diam gitu ya, karena di beberapa daerah yang lain itu ya deklarasinya langsung stop gitu, nggak ada kegiatan. Tapi kalau kami di NTB tetap berusaha bergeliat lah gitu ya. Kita ada pameran online, kita menjadi tuan rumah pameran Kriya Nusa di pusat. Jadi ini pamerannya di Jakarta, tapi yang jadi tuan rumah NTB sebenarnya. Kita waktu itu jadi tuan rumahnya dan kita tetap bergerak lah intinya seperti itu. Kita tetap berusaha, teman-teman dari penenun tetap kita upayakan dibeli, dibuat, kita tetap ada fashion show, bahkan tetap ada lomba seperti itu, tetap ada gitu, walaupun pandemi. Terima kasih banyak Ibu Niken atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.